Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara pemirsa, syukur alhamdulillah di hari fitri yang luar biasa ini. Syukur alhamdulillah kita bisa merasakan satu kebahagiaan yang lebih dibanding hari-hari sebelumnya. Saudara pemirsa, Idul Fitri, Aid itu hari raya. Fitri itu berasal dari kata futur, artinya makan pagi. Jadi hari raya, makan pagi, kembali kepada futur. Nah, makanya di dalam puasa Ramadan kemarin, kita ada istilah iftar. Iftar itu buka puasa, waktunya sore hari. Disunnahkan untuk para kaum muslimin sebelum menuju ke lapangan untuk sholat Id, itu untuk membatalkan puasanya. Menunjukkan bahwa hari itu sudah bukan bulan Ramadan lagi. Sudah masuk ke Syawal, 1 Syawal. Yang perlu kita tahu bahwa bulan Syawal itu adalah peningkatan. Dari mana kita bisa mengukur peningkatan itu? Yaitu dari mulai puasa, sebelum puasa, kemudian setelah puasa nanti. Kita meningkat atau tidak, saya rasa tidak perlu ada orang tahu. Dan yang tahu, paling ngerti bahwa diri kita meningkat itu adalah diri kita sendiri. Yang tadinya suka ibadahnya setengah-setengah, sekarang sudah bisa mulai full. Nah, ini setelah Ramadan, setelah masuk ke bulan Syawal, bukan menyebabkan ibadah kita menjadi loyo, cuman akan meningkat lagi. Tidak hanya puasanya, tidak hanya ibadahnya, tapi kesabarannya juga meningkat. Kesombongannya sudah mulai jauh berkurang. Kemudian hal-hal yang negatif itu sudah mulai banyak hilang. Itu namanya meningkat. Kalau habis Ramadan ini lalu kita ulang lagi kebohongan-kebohongan itu sebelum bulan Ramadan, maka sama saja kompetisi yang kita ikuti kemarin di bulan Ramadan itu menjadi tidak berbekas apa-apa. Kata Allah Ta'ala, kalau seseorang itu keluar dari bulan Ramadan, kok dia tidak mendapatkan maghfirah, tidak mendapatkan ampunan, Allah tidak butuh lapar dan haus kita. Nggak butuh. Para pemirsa sekalian, butiran-butiran penting dari bulan Syawal ini banyak terangkum di ayat yang umum sekarang ada sering kita baca. Surah Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Dan bersegeralah engkau kepada ampunan Allah, ila maghfiratin, menuju kepada maghfirah, ampunan Allah. Min rabbikum, dari Tuhanmu, wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Yang luasnya seluas jannah itu, luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Di sini Allah tidak menyebut Islam, tidak menyebut iman, tidak menyebut ihsan, dan tidak menyebut ikhlas. Allah menyebut takwa, tataran tertinggi.
Ayat selanjutnya 134 membongkar apa itu orang-orang yang takwa. Alladzina yunfiquna fis sarra, orang-orang yang mendermakan hartanya fis sarra wad dharra, baik dia di waktu lapang maupun di waktu sempit. Itu satu. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, orang yang bisa menahan ketika dia marah. Ini ada 4 butiran nanti. Yang keempat-empatnya ini bukan pekerjaan enteng. Orang yang bisa menahan waktu dia marah itu luar biasa beratnya. Ali bin Abi Thalib dalam satu peperangan yang dia sudah siap untuk melibas lawannya, mau dipenggal itu lawannya. Begitu akan diayunkan itu pedangnya Ali, itu lawannya tuh meludahin wajah Ali bin Abi Thalib. Lalu Ali mengurungkan ayunan pedang itu. Si musuh ini nanya, Ali, kenapa kau gak jadi melibas aku? Kata Ali, waktu aku tadi mau melibas engkau karena Allah. Tapi begitu engkau meludahi aku, timbul rasa marahku. Aku pun membatalkannya. Aku pun mengurungkannya. Karena orang yang marah, itu setan ikut. Maka Ali tidak mau mengikuti jejak dan langkah setan. Hal ini juga dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Sama juga dalam satu peperangan. Ketika akan melibas musuhnya, Umar bin Khattab melihat gestur tubuh lawannya ini itu pucat. Seperti ada rasa sakit yang dia rasakan. Tapi dipaksakan untuk ikut berperang. Umar pun menghentikan ayunannya dan meletakkan pedangnya. Kawannya yang lawannya itu ditanya, kamu sakit? Dia jawab, iya, saya sakit. Kenapa kamu ikut perang? Ya, karena saya benci sama kamu. Kata si lawannya ini. Orang kafir ini. Baik, kalau kamu sakit, kita jangan berkelahi dulu. Kita jangan perang dulu. Ayo dibawa pulang. Oleh Umar, dikasih obat. Sampai dia sehat kembali. Sampai badannya segar. Umar melihat, ini lawan saya ini, kekuatannya sama nggak dengan saya? Kerasnya pukulan sama. Hantamannya sama. Ketajamannya, geraknya sama cepatnya. Saat dia bertanding dengan Umar itu, Umar tidak melihat itu semua. Lemas dia itu. Kemudian setelah dikasih obat, dikasih madu oleh Umar bin Khattab, hari ketiga, Umar memberikan pedang kembali. Ini sekarang kamu pegang ini pedang. Ya, coba kamu libas itu pohon. Libas pohon, maka tumbang itu pohon. Umar melihat, ini sudah kuat kamu. Iya, sekarang ayo kita lanjutkan. Orang kafir ini pun menyerah kepada Umar karena ketinggian akhlak Umar bin Khattab dalam menguasai amarahnya. Maka wal afina anin nas. Ya. Yang ketiga, wal afina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Nah, memaafkan kesalahan orang lain ini bukan perkara yang enteng. Kadang kita merasa baik. Yang lain salah, yang benar saya.
Yang lain itu bodoh, nggak tahu yang benar, yang paling pintar saya. Sehingga ini dia tidak bisa mengukur orang lain itu dengan dirinya. Nggak boleh. Ya. Memaafkan kesalahan orang lain ini bukan perkara enteng. Bukan pekerjaan yang ringan. Ya. Di hari yang Fitri, Idul Fitri ini, di hari yang penuh kesucian hati, kita meminta maaf kepada orang lain. Sebetulnya sih tidak usah menunggu Idul Fitri kalau mau minta maaf. Menunjukkan bahwa gentleman beragama kita ini harus lebih dari orang lain. Harus. Saya salah, saya minta maaf. Enggak apa-apa. Dan itu tidak membuat kita rendah. Nah, karena beratnya perkara orang memberikan maaf, ini sampai Allah klasifikasikan dalam 4 tadi. Kalau kita sudah termasuk dalam orang yang menginfakkan harta baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, kemudian bisa menahan amarah, kemudian memaafkan kesalahan orang lain, Allah tutup, wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat baik. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita, keluarga kita, dan menggolongkan kita ke dalam hamba-hambanya yang selalu berbuat baik. Minimal kita tebarkan senyum kepada orang lain. Sebab itu bernilai ibadah. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.